90,5 FM Radio Cakra Bandung. Dengerin Cakra bukan yang lain. Ingat radio, ingat Cakra geber, Bray. Barai Cakra, seperti yang kita tahu saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi dini COVID-19 atau virus corona. Ya, seperti yang telah kita ketahui juga bersama, rapid test COVID-19 ini dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang pernah atau sedang terinfeksi virus corona atau tidak. Nah, bila hasilnya negatif, ada kemungkinan Barai Cakra tidak tertular virus ini. Lantas, bagaimana nih bila hasil pemeriksaan rapid test COVID-19 ini positif Barai Cakra? Sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui cara kerja dan juga interpretasi hasilnya Barai Cakra, ya. Nah, alhamdulillah sekarang di studio Radio Cakra di Jalan Jurang nomor 80 Bandung sudah ada hadir narasumber kita, ya. Siang hari ini akan kita ajakin ngobrol nih Barai Cakra, ya. Ada Dr. Irmawanti Setia Putri SPPK. Assalamualaikum Bu Dokter. Apa kabar? Sehat ya Bu? Wah, sibuk terus nih kayaknya Ibu ya. Ya, dijalanin aja. Dijalankan saja ya. Oke, beliau adalah sebagai ahli patologi dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Betul ya Ibu ya? Iya, patologi klinik. Oh, klinik. Patologi klinik. Patologi klinik. Karena patologi itu macam-macam. Oke, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan patologi, Bu? Patologi klinik. Kalau patologi istilahnya kelainan ya. Jadi ada patologi klinik, ada patologi anatomi. Kalau saya kebetulan patologi klinik. Oh, patologi klinik. Kemudian ada juga dokter patologi anatomi. Seperti itu. Baik, kalau gitu kita sudah sesuai ya. Kita akan mengajakin ngobrol narasumbernya langsung di Barai Cakra. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk Barai Cakra bertanya terkait dengan perkembangan virus corona yang ada di Kota Bandung. Apapun itu boleh, nanti boleh Barai Cakra share ataupun ajukan pertanyaan melalui line WhatsApp kita di 0811 234 0905 ya, atau boleh melalui line telepon. Nanti kita akan angkat untuk interaksi di 2035955 dan juga 2042396. Ibu Dokter Irmawanti, ya, sekarang yang kita tahu pemerintah Kota Bandung sebelumnya menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk memutus tali penularan dari virus COVID-19 ini. Nah, sejalannya hari kita sudah mulai memasuki era baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru atau di orang-orang biasa menyebutnya adalah new normal. Itu artinya pemerintah Kota Bandung sekarang sudah melonggarkan aturan-aturan tersebut ya untuk para pengusaha dan juga pekerja untuk bisa beraktivitas normal kembali begitu. Nah, tanggapan dari Bu Dokter terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 khususnya di Kota Bandung ini seperti apa nih, sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru yang sekarang sudah diterapkan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk new normal ini karena memang sudah aturannya ya, dan kita untuk mengantisipasi yang kemarin 3 bulan yang memang down banget, jadi diharapkan aturan-aturannya itu di new normal ini memang harus ditaati. Artinya jangan ambil normalnya aja, new-nya juga harus disatukan. Dengan new-nya misalnya kan udah jelas pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu harus dilakukan. Jangan kita sudah masuk new normal tapi normalnya aja yang diambil, maksudnya normal yang dulu yang tidak bermasker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan setiap habis kegiatan, itu tidak bisa dilakukan. Jadi artinya yang bermasker, cuci tangan dan jaga jarak itu harus masuk ke dalam perilaku kita sehari-hari. Itu yang new-nya itu yang kita harus lakukan. Nah, sekarang memang ada yang belum mentaati seperti itu. Nah, artinya kan untuk penularannya masih cukup besar. Karena sebagai kita tahu bahwa ada yang benar memang terinfeksi dan dia sakit menimbulkan gejala, ada yang dia terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala, itu yang bahaya. Mungkin kita bicara sama orang lain, kita nggak tahu dia nggak ada gejala, nggak ada apa, tapi mungkin saja pas diperiksa laboratorium dia positif. Nah, itu sudah artinya dengan bermasker, dengan cuci tangan setiap habis kegiatan, kemudian kita menjaga jarak, itu sudah artinya sudah memutus rantai penularannya. Itu yang memang sangat diperlukan. Oke, baik ya. Jadi seperti kita tahu masa inkubasi ini adalah 2 minggu ya. 14 hari. Nah, ketika itu seorang pasien bisa dinyatakan sembuh dari masa inkubasi itu seperti apa, Bu? Kalau sembuh gini,
Maksudnya sembuh gimana nih maksudnya? Kalau sembuh artinya ada gejala dong. Betul, terjadi gejala selama dia akan bertahan imunitasnya selama 2 minggu, ya kan ya? Ketika dia sudah ditetapkan menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, itu artinya dia mengalami masa inkubasi selama 2 minggu harus mengisolasi diri. Nah, kalau memang benar-benar pengen tahu dirinya sudah terbebas dari virus corona ini selama 2 minggu, harus seperti apa, Ibu? Kalau misalnya terbebas dari corona, memang harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya pasiennya sakit, misalnya, dan dia sudah periksa lab, dia PDP, terkonfirmasi labnya positif, kemudian dia ada gejala dan dirawat di rumah sakit, sudah jelas kan? Sudah jelas. Dia dirawat sesuai dengan gejala-gejala yang timbul, diobati, kemudian misalnya dia sembuh, misalnya dia dirawat 10 hari atau 14 hari misalnya ya. Kemudian sudah tidak ada gejala gitu kan. Karena kita punya kriteria untuk pasien yang rawatan itu setelah gejalanya sudah hilang, tetap diperiksa PCR-nya. PCR-nya, swabnya. Setelah 2 kali negatif baru kita memulangkan. Ya. Jadi kita memulangkan pasien itu bukannya oh ya udah nggak ada gejala, tidak diperiksa lab lagi, tidak. Kita karena tetap hasil pemeriksaan laboratorium PCR swabnya itu harus negatif 2 kali. Kalau misalnya sudah negatif 2 kali, gejala sudah tidak ada, dibolehkan pulang. Baik, itu alur prosesnya Ibu ya. Oke, seperti kita tahu juga ini Rumah Sakit Paru Rotinsulu. Ini Barai Cakra menjadi salah satu rumah sakit rujukan terbaik di Kota Bandung ya untuk pasien COVID-19. Ibu Dr. Irmawanti, saya ingin bertanya ini selama ini sudah berapa banyak nih warga Bandung yang melakukan tes COVID-19 di Rumah Sakit Paru Rotinsulu? Nah, Rumah Sakit Paru Rotinsulu memang merupakan sudah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID untuk pelayanan pasien COVID ya, rujukan juga. Nah, tetapi memang laboratorium kami untuk yang tes untuk swab test atau PCR test kami belum mengerjakan sendiri karena itu juga sudah harus ada penunjukan lagi. Jadi bukannya rumah sakit langsung otomatis semua bagian-bagiannya itu, tapi kalau untuk pelayanan pasiennya itu sudah menjadi rujukan kitanya. Tapi untuk laboratorium di Bandung, Kota Bandung di Jawa Barat ini yang ditunjuk itu masih terbatas. Labkes yang Jalan Sederhana, kemudian lab BSL 2 DKK, lab Unpad itu yang baru penunjukan. Jadi kita kalau ada pasien dirujuk ke rumah sakit kita lakukan pelayanan, tetapi untuk pemeriksaan PCR, yang PCR saja ya, yang PCR itu kita harus memeriksakannya ke Labkes Sederhana atau ke BSL 2 DKK atau lab Unpad. Tetapi kalau untuk pemeriksaan laboratorium lainnya seperti untuk rapid, kemudian penunjang darah lainnya, itu kita sudah lakukan sendiri. Oke. Jadi begitu ya Barai Cakra ya. Oke. Nah, selanjutnya langkah untuk mendeteksi seseorang terkena virus COVID-19 ini adalah dengan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi terdapat 2 metode pemeriksaan yang kita tahu yang sering kita dengar, yaitu rapid test dan juga swab test. Apa saja perbedaan rapid test dan juga swab test dari jenis sampelnya ini, dan cara kerja dan lama waktu tesnya itu berapa lama, dan sempat disinggung tadi juga ada PCR. Lalu apa bedanya swab test, rapid test dan juga tes PCR-nya ini, Bu? Enggak, silakan. Ya. Saya ingin meluruskan dulu. Di sini rapid test dan swab test. Swab test ya. Sebenarnya ini harusnya kalau rapid test itu kita mengukur yang diperiksakan sekarang itulah antibody. Jadi sebenarnya bagusnya sebutannya bukan rapid test, antibody test. Sedangkan swab test sebenarnya yang kita kerjakan dibilang swab test itu sebenarnya PCR test. Hanya beda istilah saja ya. Nah, ya, tapi gini, kalau rapid test itu kita bilang sebutannya rapid test. Rapid test artinya tes cepat ya. Definisinya artinya rapid test, tes cepat, artinya tes yang dilakukan kita bisa mendapat hasilnya dengan cepat. Iya, ya, betul. Itu udah ininya. Dan untuk pemeriksaan antibody COVID, ya, memang kita memakai rapid test. Jadi seperti tes kehamilan, cepat kan? Cepat ya. Jadi hanya diambil darah, kita teskan, kasih buffer, tunggu 15 menit, kita udah tahu hasilnya.
itu reaktif atau non reaktif. Dan itu sebenarnya mengukur antibodi kita terhadap COVID. Seperti itu. Kalau swab test yang sekarang dibilang itu sebenarnya PCR test. Polymerase chain reaction itu metode. Swabnya itu kita mengambil bahan sampel pemeriksaannya itu dari swab hidung dan swab tenggorok. Jadi dihapus, kita masukin swab itu ke hidung, alatnya kita hapus, kemudian kita masukkan ke media. Begitu juga untuk orofaring, nasofaring dan orofaring, kemudian dimasukkan ke dalam media, dan itu yang diperiksa secara PCR. Jadi swabnya itu sebenarnya makanya saya luruskan, swab itu tuh cara pengambilannya swab, iya, dimasukkan ke dalam hidung dan tenggorokan ya. Tapi pemeriksaannya itu sebenarnya namanya PCR test. Baik. Jadi bukan nambah jadinya, ini hanya kita meluruskan. Oke, baik. Jadi kita tambah tahu, tambah ilmu nih Barai Cakra. Ternyata swab test itu dengan PCR itu namanya adalah tes PCR, dilakukan swab begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Iya, berapa lama hasilnya Bu kalau untuk swab test? Kalau untuk swab test itu butuh waktunya yang tercepat nih sekarang ada kita 3 jam 4 jam juga untuk pemeriksaan di alatnya ya. Jadi jangan dipikir 3 jam itu benar-benar dari pengambilan, tidak. Kalau pengambilan juga dihitungnya lain jamnya. Kemudian untuk pengambilan, untuk pemrosesan, kemudian nanti akan masuk ke mesin untuk untuk pembacaan PCR-nya. Keluarnya itu ada yang 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Oke. Tetapi kalau misalnya yang sekarang ini karena banyak tes masif, PCR-nya, swab masif gitu kan, jadi banyak kan bertumpuk berjuta-juta sampel itu. Iya. Ya jangan kita tidak bisa terlalu mengharapkan 3 jam selesai gitu. Jadi butuh waktu ya, menunggu ya. Harus ngantri. Jadi ini mah ngantri bahannya, bukan ngantri pemeriksaannya. Kalau pemeriksaannya mah kalau ditanya paling hanya 3-4 jam. Hanya 3 sampai 4 jam. Oke. Tadi sempat Ibu bilang rapid test itu ada reaktif atau tidak ya terhadap virus, dan itu juga butuh waktu menunggu ya. Apakah hasil dari rapid test ini yang menunjukkan bahwa seseorang reaktif terhadap virus ini hanya virus COVID-19 saja, atau mungkin ada virus-virus yang lain, Ibu? Kalau untuk alat pemeriksaannya, kalau untuk rapid test khusus, ada yang untuk COVID, ada yang untuk dengue, ada yang untuk yang lainnya. Jadi kalau kita mau periksa COVID ya alat untuk rapid test COVID yang kita khusus ambil ya. Khusus. Kalau yang lain ya yang lain alatnya. Berarti ini menjawab pertanyaan yang ada di benak kita Barai Cakra, bahwa dilakukan rapid test itu khusus untuk COVID ya COVID. Terus untuk yang demam berdarah pun ada sendiri ya. Jadi bermacam-macam Barai Cakra, ada rapid test untuk demam berdarah, ada rapid test untuk virus yang lain. Nah, khususnya untuk COVID ini ada sendiri alatnya begitu ya Bu ya. Oke, jadi yang namanya reaktif itu khusus diketahui untuk mengetahui kita terkena virus atau tidak begitu ya, dan itu hasilnya bisa ditunggu. Nah, kedua alat ini memang istimewa Barai Cakra ya. Yang sekarang lagi booming banget itu adalah tes PCR ya. Di PCR ini ada swab test dan juga ada rapid test. Kita sudah tahu tadi kelebihannya apa, dan kita akan menjawab kekurangannya apa Barai Cakra ya. Tapi jangan dijawab dulu Ibu, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi Barai Cakra untuk berbincang bersama Ibu Dr. Irmawanti Setiaputri SPPK. Beliau dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Solo Barai Cakra. Nah, kita juga akan membuka kesempatan untuk Barai Cakra berinteraksi langsung melalui WhatsApp di 0811-234-0905. Tentunya sesaat lagi kita akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari tes PCR ini Barai Cakra ya. Tetap di Persada Cakra, enak-enak lagunya. 90,5 FM Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra Bandung. Dengerin Cakra bukan yang lain, ingat radio, ingat Cakra Geber Bray. Barai Cakra, terima kasih loh untuk Barai Cakra yang masih menyimak talk show hangat kita siang hari ini di acara Persada Cakra bersama Ibu Dr. Irmawanti Setiaputri SPPK. Beliau dari sebagai
ahli patologi dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Solo Barai Cakra ya. Sempat tadi kita membahas terkait dengan tes rapid test, PCR dan juga swab test ya untuk mengetahui penularan dari virus COVID-19 ini Barai Cakra. Sempat kita tadi membahas ketiga alat tersebut dan kita pengen tahu nih kelebihan dan juga kekurangannya nih Bu Dokter ya. Apa kelebihan dan juga kekurangan baik itu rapid test maupun swab test, dan untuk awal kita rapid test dulu atau swab test dulu ya. Mungkin di antara kedua metode di atas sebetulnya ada atau tidak metode lain untuk mendeteksi COVID-19 dan apa itu metodenya? Mangga Ibu. Terima kasih. Untuk kita menegakkan diagnosis COVID-19 itu kita harus istilahnya kita harus ketemu materi dari virus itu ya. Jadi tegak itu kita lakukan dengan melakukan PCR test. PCR test itu mencari materi kehidupan genetik dari virus tersebut. RNA dirubah menjadi DNA, terdeteksi, oh ya, ini terdeteksi nih materi kehidupannya si virus COVID ini. Tegaklah bahwa infeksi tersebut adalah karena infeksi coronavirus. Itu yang untuk menegakkan diagnosis. PCR ini bahan pemeriksaannya adalah swab hidung atau nasofaring dan swab tenggorok atau orofaring. Dari bahan tersebut kita lakukan PCR test untuk menemukan materi kehidupan dari virus COVID ini. Itu untuk menegakkan bahwa diagnosisnya adalah COVID-19. Nah, kalau untuk rapid test atau tes cepat biasa kita melakukan dengan untuk mendeteksi antibodi dari pasien, dari orang atau pasien yang diduga terinfeksi oleh coronavirus. Artinya kalau pasien tersebut ada kontak dengan pasien yang memang terkonfirmasi atau curiganya ada infeksinya, sebenarnya di awal itu kita harus periksanya itu PCR tes. PCR dulu ya. Karena dengan terinfeksi artinya materi virusnya ada di kita kan, ada di yang sakit. Itu yang diperiksa mencari materi genetik kehidupannya si virus tersebut. Tetapi kalau rapid test antibody itu perlu waktu. Karena apa? Virus masuk, ada pertahanan tubuh untuk virus tersebut yang kita sebut dengan antibody. Itu ada IgG, ada IgM, itu baru naik. Artinya ada virus masuk, virus COVID masuk, perlu waktu 7-8 hari untuk menaikkan antibody tersebut. Nah, kalau misalnya pasien tersebut, misalnya orang lah ya, orang tersebut kontak dengan pasien yang memang sudah terkonfirmasi COVID, dia khawatir, diperiksa dengan rapid test antibody, bisa saja non reaktif, karena memang belum terbentuk antibodinya. Maka itu kalau misalnya memang harus tegak, itu harus melakukan swab test untuk dilakukan PCR. Nah, jadi kalau bisa dibilang kalau kita mau tegak COVID-19 kita harus periksa PCR dengan bahan swab orofaring dan nasofaring. Sedangkan kalau misalnya untuk swab test untuk antibody perlu waktu untuk kita bisa mendeteksinya. Tetapi sebenarnya swab test ini kita lakukan ini untuk screening. Karena untuk PCR ini kan perlu waktu. Walaupun 3-4 jam belum tentu 3-4 jam belum tentu ya. Dengan bahan yang sebegitu banyak ya, bisa 3 hari bisa baru keluar. Karena itu untuk screening, istilahnya kita untuk menjaring orang-orang yang mungkin terinfeksi, maka yang lebih singkat pemeriksaannya adalah rapid test. Artinya kita periksakan semua yang mungkin terduga, misalnya kayak sekarang nih lagi heboh nih pasar-pasar nih di Jakarta pada ditutupin apa segala macam. Kita nggak mungkin memeriksakan PCR dari swab semua. Jadi kita lakukan yang lebih gampang pemeriksaannya adalah dengan rapid test antibody. Dari yang terjaring kalau reaktif kita akan melanjutkan ke pemeriksaan PCR swab. Itu yang dilakukan. Nah, kelebihan kekurangannya kalau untuk rapid test itu istilahnya kan karena memang screening test, sensitivitasnya lebih tinggi. Artinya masih ada banyak pengaruh-pengaruh dari yang lainnya.
Tetapi kalau untuk PCR test, kita benar-benar mencari materi kehidupan DNA, RNA, DNA-nya virus tersebut. Jadi pasti. Seperti itu. Tetapi memang kalau kekurangannya, itu tadi kekurangannya dan kelebihannya ya. Kalau misalnya si rapid test ini, kalau misalnya untuk kelebihannya memang gampang dikerjakannya. Hanya darah, tetesin buffer, 15 menit kita tunggu, kelihatan hasilnya. Tapi kalau PCR memang waktu yang lama. Tapi kalau untuk kekurangan, untuk kelebihan kekurangan itu, kalau misalnya untuk PCR memang perlu waktu untuk mengerjakan tahapan-tahapan PCR tersebut. Seperti itu. Jadi makanya untuk rapid test, antibody kita kerjakan untuk screening, seperti itu, untuk menjaring yang kemungkinan terinfeksi. Tetapi kalau untuk menegakkan diagnosisnya, kita harus melakukan PCR dari swab. Kalau untuk dibilang ada nggak pemeriksaan yang lain, ada. Oh iya. Rapid testnya yang antigen. Oh, apa itu Bu? Baru dengar deh. Kalau sekarang yang banyak beredar itu rapid testnya kita periksa darahnya untuk mencari antibodinya. Iya betul, antibodinya. Kalau ada juga yang rapid testnya antigen, kita mencari materi protein dari virus tersebut. Tapi sampelnya tetap swab. Tetapi pengerjaannya lebih gampang. Lebih mudah ya? Oke. Jadi yang agak sulitnya memang ngambil swab itu kan memang susah. Susah dan sakit. Susah dan sakit. Jadi materinya sampelnya kita ambil seperti kita untuk PCR swab orofaring nasofaring, kita masukkan ke media, sebentar dikocok-kocok. Setelah itu cairan yang dari media itu yang kita teteskan ke alat rapid test itu. Kalau rapid test antibody kan darah yang kita teteskan nanti baca. Tapi kalau ini hasil dari swab tersebut masukkan ke media, cairan media tersebut setelah didiamkan berapa lama, nah cairan media itu yang nanti akan diperiksakan di alat rapid test tersebut. Nah, tetapi memang kalau antigen itu artinya antigen jadi yang bukan materi genetiknya, tetapi kalau saya boleh ngurutkan, artinya yang paling atas itu PCR, yang kedua itu antigen, yang ketiga itu baru antibody. Kalau urutan paling atas. Antigen, lalu? PCR dulu. PCR dulu, oke. Kemudian yang kedua antigen, yang ketiga baru antibody. Baru yang ketiga adalah antibody. Oke, untuk antigen sendiri ini akurasinya berapa persen, Bu? Untuk mendeteksi virus COVID-19 ini? Nah, itu lumayan, hampir sama hampir PCR, tapi ya di bawah sedikit tergantung dia memakai materinya itu apa, karena macam-macam. Ada proteinnya itu kan ada nggak satu macam COVID itu. Jadi tergantung reagennya mana yang dia memakai reagen untuk mendeteksi yang protein dari COVID ini yang mana. Seperti PCR juga. PCR juga nggak satu. Jadi ada yang ada 3 target yang harus kita ini. Jadi belum tentu juga istilahnya kita kalau ada istilahnya ada perbedaan hasil, kita tidak bisa langsung menjudge, salah. Karena kita harus tahu reagen yang dipakai oleh lab ini apa mendeteksi apa saja. Sedangkan reagen yang diperiksa oleh lab ini apa saja. Bisa saja lab 1 dia misalnya positif karena dia misalnya memeriksa hanya 2 target misalnya. Sedangkan lab ini memakai 3 target. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Jadi kita tidak bisa langsung menyamakan kalau satu reaktif satu positif, satu negatif itu langsung salah, seperti itu tidak. Kita harus melihat reagen yang dipakai itu target yang mana. Baik. Baik, Badai Cakra, kita sudah mengetahui terkait dengan peran penting laboratorium dalam mendeteksi COVID-19 ya, dan apa saja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Rotin Solo ini untuk mendeteksi ataupun menekan laju pertumbuhan virus COVID-19 tadi ya, bisa melalui tes PCR, antigen dan juga lalu tes antibody juga, Badai Cakra ya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan lagi, prosedurnya apa saja untuk melakukan tes ini? Apakah beda dengan rumah sakit yang lain? Kalau iya, apa bedanya? Dan siapa saja yang harus segera melakukan swab test atau rapid test, Ibu Dokter? Mangga, silakan. Kalau misalnya untuk pemeriksaannya seperti saya tadi bilang, kalau misalnya untuk screening biasanya memang dilakukan kan yang rapid test antibody. Betul, ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di rapid test misalnya hasilnya negatif, ya itu juga memang belum tentu negatif. Tapi
ya kita anggap aman. Tetapi tetap kita harus berperilaku yang bermasker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu tetap kita harus lakukan. Kalau swab test ini kan memang pengerjaannya lebih sulit ya, lebih sulit. Jadi biasanya memang sudah, kalau di kami itu sudah dilakukannya itu pada pasien-pasien yang benar-benar sudah rujukan. Oh, oke. Orang ada gejala, demam, sakit tenggorokan, dia ada gangguan penciuman, ada gangguan pengecapan, kemudian ada batuk, sesak. Lagi pandemi seperti ini kan curiganya ke COVID. Iya, betul. Tapi belum tentu sebenarnya kan. Iya. Nah, sekarang artinya awalnya itu akan nanti diperiksa. Awalnya itu kan gejalanya dulu, gejalanya itu yang akan diatasi oleh dokter. Nah, setelah itu kalau memang mengarah, jadi kita nggak bisa bilang, jadi ada poin-poin yang, oh iya ini mengarah ke COVID. Kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan yang memang dirawat ya. Kalau sudah dirujuk, dirawat, kemudian gejalanya mengarah ke sana, kita akan melakukan pemeriksaan swab untuk PCR. Kita pengambilan swab untuk melakukan PCR. Kalau PCR-nya positif, itu pun diagnosa harus 2 kali. Kalau positif, kita lakukan besoknya lagi swab lagi. Kita lakukan PCR lagi. Kalau positif, artinya sudah tegak bahwa pasien tersebut COVID-19. Tapi kalau negatif, dan kemudian mungkin rapidnya juga negatif, itu kita sudah bebas aja. Bebas aja. Bebas COVID ya, bebas COVID. Jadi kemungkinan artinya gejala tersebut adalah gejala lain selain COVID. Gitu. Ya maksudnya mungkin ada pneumonia yang lain disebabkan bakteri, jadi karena virus. Jadi itu. Kalau sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang tadi disebutkan, langsung saja mendatangi Rumah Sakit Rotin Sulu begitu ya Bu ya, untuk melakukan tes begitu. Nah, ini peran Rumah Sakit Paru Rotin Sulu dalam menekan laju pertumbuhan virus COVID-19. Selanjutnya yang kita akan bahas nih Barai Cakra ya. Tadi kan sudah tahu kan ya siapa yang perlu ataupun harus melakukan tes COVID-19 dan kenapa harus dilakukan tes gitu kan. Tadi kan juga sudah dibahas ya, pasiennya melakukan rapid test di Rumah Sakit Rotin Sulu. Ini kalau kita bicara soal fasilitas laboratorium yang ada di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu untuk melakukan pemeriksaan COVID-19, apakah sudah cukup memadai sampai saat ini, Bu Dr. Irma? Seperti tadi saya dari awal bilang, kalau untuk laboratorium pemeriksaan untuk tes PCR COVID itu harus sesuai dengan penunjukan dari pemerintahan gitu, baik dari gubernur, baik dari pusat. Kebetulan kita belum ditunjuk. Jadi masih beberapa labkes provinsi sederhana, lab BSL 2 DKK, kemudian lab 4 yang memang sudah ditunjuk. Tetapi kalau untuk pemeriksaan yang lainnya, penunjang untuk yang COVID selain PCR ini kita sudah bisa melakukan semuanya. Karena memang pemeriksaan untuk pemeriksaan rutin, hematologi dan pemeriksaan kimia, kemudian pemeriksaan imunologi itu kita memang sudah siap di laboratorium kita. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya seberapa banyak nih dukungan yang diberikan kepada Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan ya, khususnya di laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19. Dan untuk biaya nih ya, melakukan tes COVID-19 ini apakah gratis? Dan kalau Barai Cakra mau melakukan tes di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, apa saja syaratnya dan bagaimana mendaftarnya Ibu? Mangga. Kalau untuk dukungan yang diberikan ke Rumah Sakit Rotin Sulu, hal penyediaan fasilitas kesehatan itu lumayan banyak ya, dari pusat, banyak bantuan-bantuan kita untuk APD, banyak lah. Banyak banget malah ya, banyak banget, dan alhamdulillah kita terima bantuan untuk rumah sakit kita. Seperti itu. Untuk pemeriksaan rapid pun kita banyak bantuan untuk pemeriksaan tersebut, dan kita gunakan adalah untuk pasien dan juga untuk tenaga kesehatan kita yang memang ring 1 memang terjun langsung ke pasien yang terdiagnosis COVID. Seperti itu kita pakai untuk itu. Kemudian ada juga bantuan-bantuan dari institusi pendidikan yang sudah membuat bilik swab, kita juga mendapat bantuan. Seperti itu, banyak bantuan yang support dari masyarakat, support dari institusi yang sudah kita terima, seperti itu. Oh, oke. Untuk biaya
untuk biaya tes COVID ini kita kan baru melakukan untuk pasien kita. Baru melakukan untuk pasien kita. Jadi itu belum bisa istilahnya pasien datang sendiri kemudian minta periksa, itu kita belum bisa. Karena memang dari pusat kita belum bisa untuk rapid nih ya, untuk rapid test kita belum boleh melakukan pemeriksaan yang berbayar misalnya, belum boleh. Jadi kita melakukan pemeriksaan tersebut baik rapid test maupun PCR test untuk pasien-pasien yang datang, misalnya memang pasien-pasien dirawat di kita. Karena kita memang rujukan. Iya betul. Ya, itu kita melakukan baru seperti itu. Jadi gitu ya Barai Cakra ya. Nah ini juga yang kita tahu. Rumah sakit paru Dr. H.A. Rotin Sulu ini selain menangani COVID juga ini juga menerima pasien yang memang mengidap radang paru-paru ataupun penyakit lain yang ditimbulkan oleh virus yang ada di paru-paru begitu ya Bu ya. Nah ini untuk menghapus stigma negatif yang ada di masyarakat ketika ingin check up misalkan ya ada punya radang paru-paru di luar COVID-19 ya. Ada rasa-rasanya aduh takut mau datang ke rumah sakit takut kena COVID katanya gitu. Lantas Ibu tadi sempat bertanya juga bertanya balik kepada saya gitu kan ya. Lantas kalau misalkan mau ke rumah kalau udah dirasa punya sakit paru-paru terus nggak jadi gitu gara-gara takut kena COVID gitu kan. Nah ini juga sempat ada stigma serem juga di pikiran gitu ya. Aduh rumah sakit sekarang identik dengan COVID begitu ya. Jadi mau datang check up untuk paru-paru ke rumah sakit takutnya nanti kena COVID juga. Nih ini standar yang diberikan, standar pelayanan protokol kesehatan seperti apa yang diberikan oleh Rumah Sakit Rotin Sulu ini ya kepada para pasien yang mempunyai sakit paru-paru Ibu agar mereka agar mereka hilang dari stigma negatif yang ada timbul di dalam pikiran kalau mau datang ke rumah sakit takut kena COVID. Bagaimana caranya Ibu? Mangga silakan. Mungkin pasien sekarang pinter-pinter ya. Pinter-pinter. Tapi juga harus istilahnya harus aware, harus pinter. Si COVID ini tertularnya gimana? Itu dulu yang awal supaya menghilangkan ketakutan. Kalau mau ke rumah sakit takut kena COVID katanya. Makanya sekarang COVID itu ditularkan dengan apa? Dengan droplet. Betul. Droplet itu apa? Artinya percikan-percikan dari mulut, bersin, batuk itu. Kalau misalnya kita tidak bermasker, lawan bicara kita tidak bermasker, kita batuk, kita bersin, mungkin akan terhirup oleh dia. Itu penularannya jelas. Oleh karena itu kita harus bermasker. Kita bermasker, lawan bicara kita atau orang sekitar kita bermasker juga supaya tidak terhirup. Sudah memutus penularannya. Satu lagi, bisa saja kita ngomong turun di bawah, turun ke meja, ya, yang percikan-percikan tersebut kita pegang, kemudian kita pegang muka kita. Itu terhirup ya. Karena itu kita bilang kalau habis beraktivitas apapun itu cuci tangan. Karena virus itu gampang, hanya dengan sabun biasa pun hilang. Dia akan hilang. Nah, jaga jarak. Sekarang artinya dengan datang ke rumah sakit kita ke Rumah Sakit Rotin Sulu untuk untuk check up kontrol check up. Kalau kalau misalnya masyarakat bermasker, cuci tangan, menerapkan protokol kesehatan, itu untuk infeksinya, untuk tertular infeksinya jauh banget. Dan kalau misalnya kita ke rumah sakit, boleh dilihat ke rumah sakit sebelum masuk itu pasien dan keluarga pasien itu harus ditembak dulu. Berarti selama ini sudah menjaga protokol kesehatannya dengan sangat ketat ya di Rumah Sakit Rotin Sulu. Jadi Barai Cakra sekarang memang yang waktunya kontrol nih sakit paru-paru mau ke Rumah Sakit Rotin Sulu jangan khawatir karena standar penerapan protokol kesehatannya sudah lengkap dan juga ketat begitu Ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan ketakutan berlebihan karena di sana sudah diarahkan untuk Barai Cakra yang mau kontrol sakit paru-paru itu dengan aman gitu Barai Cakra ya. Dan kalau Barai Cakra mau membaca info mengenai info terkini Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, apakah ada website, sosmed atau call center dan pesan untuk Barai Cakra sebelum kita mengakhiri talk show kita di siang hari ini apa nih Bu? Untuk website, sosmed itu sudah ada. Call center biasanya kita gunakan untuk untuk kalau misalnya untuk perujukan, untuk untuk mengetahui kondisi ada tempat tidur tempat rawat atau tidak. Kalau untuk melihat berita-berita atau kita bisa dibuka di website sama sosmed. Bilang aja ketik aja Rumah Sakit Rotin Sulu akan keluar seperti itu. Baik di IG, di Facebook, di website khususnya juga ada. Pesan terakhir untuk Barai Cakra apa Ibu? Silakan.
kita Rumah Sakit Rotin Sulu itu rumah sakit rujukan COVID. Iya. Tapi jangan mau ke Rumah Sakit Rotin Sulu karena COVID. Seperti itu ya. Makanya itu bukan kita nggak terima, tapi tolong kita sendiri terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik, oke. Tetapi kalau misalnya memang ada gejala atau ada kondisi yang memang khawatir kita ada gejala-gejala seperti COVID, silahkan ke Rumah Sakit Rotin Sulu supaya bisa diperiksakan oleh dokter secara klinis maupun secara laboratoris supaya tertangani lebih cepat. Oke, baik kalau gitu Barai Cakra, terima kasih banyak untuk Dr. Irmawati Setiaputri yang sudah ngobrol dan juga berbagi bersama Barai Cakra dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Kita akan ngobrol lagi di edisi berikutnya Bu ya. Oke, kalau gitu Barai Cakra sekaligus Izzy pamit undur diri di acara Persada Cakra. Selepas Izzy bakal ada yang cantik di acara Sapa Dangdut ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Jurang nomor 80 Bandung, Hits Persada Cakra pamit undur diri. Ingat radio, ingat Cakra atau geber, bray.